Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini dosen mau narik live on bid nih di hari Kamis nih. Ini sekarang posisinya udah jam setengah limaan ya. Kita pengen narik live on bid ya. Mudah-mudahan sih orderannya tetap rame, tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Dan yang pasti mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Karena akhir-akhir ini cuacanya tuh nggak mendukung. Kalau siang, sore, malam itu sering hujan dan hujannya juga lumayan awet. Ya, mudah-mudahan hari ini orderannya tetap lancar dan cuacanya juga cerah ya. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Oke, buat teman-teman semua kita mulai aja nih, posisi udah setengah lima. Mudah-mudahan semua serba lancar. Salam satu aspal, cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah ini kita dapet orderan penglaris nih. Ini pembayarannya cash ya. Kalau kata ilmu sesat sebelah nih, pembayaran penglaris cash ini nggak boleh nih pantangan nih. Kalau kata ilmu dosen tetap bawa aja nih ya. Oke nih, untuk penjemputannya nih di Jalan Keramat Pela. Untuk pengantarannya nih ke Stasiun Gambir nih. Ini orang kayaknya mau pulang kampung. Oke teman-teman, kita langsung gas OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai di depan Stasiun Gambir nih. Ini pembayaran cash ya. Untuk saat ini pendapatan baru order penglaris nih dengan GoPay 30.000, tadi customer ngasih 40.000 nih, lumayan dilebihin sedikit. Oke buat teman-teman, enaknya kita nongkrong melipir di sekitar aja nih. Kita cari sewa-sewa di Stasiun Gambir nih. Biasanya jam-jam segini nih sewanya masih lumayan rame. Kita cari tempat buat nyender stay aja. Alhamdulillah langsung cerot lagi. Alhamdulillah teman-teman, ini orderan langsung masuk, bunyi lagi ya. Ini untuk penjemputannya nih masih di Stasiun Gambir nih. Untuk pengantarannya nih ke daerah Kebayoran Lama nih, tepatnya deket Permata Hijau ya. Ini lumayan nih, kita dikasih argo lumayan gede ya, argo 29.000. Oke buat teman-teman, kita langsung jemput gas OTW aja ya, mumpung ordernya juga tetap masih lancar. Alhamdulillah ini kita udah sampai di daerah Kebayoran Lama ini. Ini posisinya udah jam setengah 6 pagi ya, udah menjelang pagi ya, udah cuacanya juga udah mulai terang ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 2 trip nih dengan duit 59.000 nih. Delaynya pendek ya, tadi nggak lama langsung bunyi lagi ya. Oke teman-teman, enaknya kita melipir di sekitar aja nih, udah jam-jam sewa. Biasanya daerah sini juga orderannya juga lumayan rame. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini kita dikasih argo paus, argo megalodon nih, lumayan jauh banget ya. Ini untuk penjemputannya nih di Jalan Gotong Royong daerah Kebayoran Lama. Untuk pengantarannya nih ke daerah bandara nih, tepatnya di Terminal 2 Bandara Soekarno ya. Ini lumayan nih, kita dikasih argo paus nih dengan pembayaran cash. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai di Bandara Soekarno nih, tepatnya di Terminal 2. Ini kita ada di parkiran Terminal 2 ya. Oke teman-teman, ini untuk sementara nih pendapatan baru dapet 3 trip nih dengan duit 124.000 nih, lumayan ya. Kita dikasih argo paus. Oke teman-teman, enaknya kita keluar ke arah bandara aja ya, karena di dalam bandara orderannya juga agak minim ya. Kita OTW keluar bandara aja. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masuk Argo Cebong nih, posisi udah di luar bandara ya. Ini penjemputannya nih di Hotel Ibis Bandara Soekarno-Hatta ya. Untuk pengantarannya nih ke kereta bandara nih, kita dikasih Argo Cebong. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita masuk lagi ke bandara. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja ya, mumpung orderannya juga masih dikasih lancar.
Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di stasiun kereta bandara ya. Ini di stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 135.000 nih. Alhamdulillah ya, pagi-pagi kita udah dapet lumayan besar ya. Oke teman-teman, enaknya kita keluar bandara aja ya, kita sambil ngopi-ngopi dulu, istirahat dulu nih, karena dari tadi orderannya tanpa delay. Kita cari tempat rehat dulu. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini dosen mau lanjut narik di sesi 2. Ini sekarang posisinya udah jam setengah 7 ya, kita mau narik lanjut di sesi 2. Sebelumnya kita spill narik di sesi 1. Tadi dosen narik di start jam setengah 5 sampai jam 10 seperempat. Tadi dosen sempat istirahat ya, itu istirahat sekitar 20 menit lah, ngopi tadi di daerah bandara ya. Jadi total kerja narik hari ini di sesi 1 dosen kerja 5 jam setengah dengan duit 257.000, dapat 9 trip. Jadi narik di sesi 1 dapat 9 trip dengan duit 257.000. Nih kebanyakan argo-argo jauh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi di sesi 2. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal, cerot. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, nih order penglaris di sesi 2 nih. Untuk penjemputannya nih di daerah Panglima Polim nih. Untuk pengantarannya nih kita ke daerah Kebon Siri nih. Alhamdulillah nih argonya juga lumayan ya, 28.000 ya. Ini pembayaran cash ya. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja nih. Udah jam-jam sewa ya, kita langsung jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai di daerah Kebon Sirih ya. Ini pembayarannya cash ya, lumayan ya buat tambah-tambah bensin. Oke teman-teman, nih untuk saat ini pendapatan baru dapet 10 trip nih order penglaris ya, dengan duit 286.000. Ini tadi kita penglaris di cancel ya 2 kali ya, maka samar nih order penglaris ya. Oke buat teman-teman, enaknya kita melipir di sekitar aja nih, daerah sini biasanya orderannya lumayan rame. Alhamdulillah ini langsung cerut. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk ke Argo Cebong nih. Untuk penjemputannya nih di Wahid Hasim nih, daerah Sarina nih. Untuk pengantarannya nih ke daerah Abdul Muiz nih, kita dapet Argo Cebong. Nggak apa-apa ya, kita nikmatin, syukurin aja. Mau dikasih jauh nikmatin, dikasih deket juga nikmatin aja. Yang penting orderannya tetap lancar. Alhamdulillah ini kita udah sampai di daerah Abdul Muiz nih. Untuk pembayarannya cash ya. Sementara pendapatan baru dapet 11 trip nih di trip kedua ya, dengan duit 297.000 nih. Alhamdulillah ya, nih orderannya termasuk lancar ya. Sementara kita stay di sekitar sini aja nih, biasanya jam-jam gini hari juga daerah sini orderannya juga lumayan rame. Kita cari sewa di sekitar aja. Alhamdulillah ini nggak lama cerot lagi. Alhamdulillah nih teman-teman, nggak lama kita langsung cerot lagi nih. Ini untuk penjemputannya nih di Kopinako Abdul Muiz. Untuk pengantarannya nih ke stasiun Kemayoran nih, kita masuk Argo Cebong lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting orderannya tetap lancar. Oke teman-teman nih, karena jemputnya masih di sini juga, kita tunggu customernya aja. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di stasiun Kemayoran nih. Kita kasih bintang 2 ya, tadi karena customernya nunggunya lumayan lama banget ya, kita kasih bintang 2. Oke teman-teman, saat ini pendapatan baru dapet 12 trip dengan duit 308.000 nih. Alhamdulillah ya, tadi orderannya masih lancar ya, langsung bunyi.
Oke teman-teman, enaknya kita melipir di sekitar aja, karena di sini nih juga orderannya lumayan rame. Selamat siang teman-teman semua, kita kembali lagi bersama channel Dosen Try. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang info terbaru Gojek ya, sistem terbaru Gojek. Ini karena banyak akhir-akhir ini mungkin teman-teman tahulah banyak terjadi perubahan-perubahan akun, yang akunnya mendadak delay, mendadak mungkin gagu, oleng, atau istilahnya yang nyungsep juga ada. Itu banyak karena ada fenomena namanya perubahan sistem. Ya buat teman-teman yang nggak percaya dengan ilmu dosen tentang perubahan sistem, mending di skip aja atau nggak usah ditonton daripada nanti sakit hati ya. Jadi buat teman-teman yang percaya dengan ilmu dosen, yang pengen tahu tentang info-info terbaru Gojek saat ini, yang akhir-akhir ini fenomena yang terjadi ini banyak teman-teman nih akunnya mendadak gagu, delay. Ini sebenarnya ada apa dengan Gojek? Nanti kita bahas sedikit. Nah, sebelum kita bahas materi tentang info terbaru Gojek, sistem Gojek terbaru, kita spill dulu bang, kemarin kita narik ya, kita spill dulu bang. Kemarin kita narik di sesi 1, kita kerja itu 5,5 jam di sesi 1 ya, dapat 9 trip dengan duit 257.000. Itu dominan rata-rata argo-argo jauh ya, itu tripnya emang gak terlalu banyak tapi duitnya lumayan ya, karena kebanyakan argo-argo jauh. Itu termasuk delaynya, termasuk lancar, termasuk pendek ya. Jadi di sesi 1 kita kerja 5,5 jam dapat 9 trip dengan duit 257.000. Dilanjut narik di sesi 2 bang, kita start jam setengah 7 malam sampai jam 11:10 ya. Itu kita sempat tadi istirahat 45 menit karena kita emang tadi lumayan capek, karena emang macet banget, jalanan macet, udah gitu juga kebanyakan argo-argo jauh itu lumayan capek. Kita kerja cuma 4 jam dapat 7 trip. Jadi total kerja narik hari ini kita kerja cuma 9,5 jam dengan pendapatan 16 trip dengan duit 408.000. Itu lumayan ya, termasuk argonya kebanyakan argo-argo jauh, argo-argo long ya. Jadi hari ini kita dosen menarik 9,5 jam dengan pendapatan 16 trip dengan duit 408.000. Oke teman, sebelum kita bahas tentang materi tentang sistem Gojek terbaru, tentang info terbaru Gojek, nih dosen tampilin dulu nih spill pendapatan narik di grup Padepokan Gojek Dosen atau di member dosen, biar teman-teman tahu. Jadi yang gacor itu bukan sekedar dosen doang, tapi termasuk member dosen. Ini semuanya dari Jabodetabek sampai daerah Kalimantan, semuanya ada di sini di member dosen. Abang boleh cek dan boleh dibuktikan. Ini semua member dosen, kalau bisa dibilang se-Indonesia ya. Alhamdulillah member dosen makin hari makin meningkat, makin bertambah ya. Dari istilahnya Sumatera, Kalimantan, istilahnya sampai Sulawesi, sampai Papua pun ada, dan Jabodetabek itu lumayan banyak banget.
Oke, abang udah lihat ya spill pendapatan member-member dosen di Gojek Padepokan Dosen. Ini isinya member-member se-Indonesia. Oke, abang-abang, kita lanjut lagi ke materi Gojek. Info terbaru Gojek ya, sistem Gojek terbaru. Mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang sistem Gojek, terutama mungkin driver-driver baru ya. Nih karena banyak driver-driver baru juga bahkan kalau bisa dibilang se-Indonesia banyak driver-driver baru yang belum paham tentang ilmu dosen ya. Abang boleh belajar sedikit-sedikit tentang sistem, tentang akun, semuanya bisa belajar di konten dosen. Nah, untuk info terbaru, telah terjadi perubahan sistem, Bang. Kalau abang bertanya, mulai kapan sih Bang terjadi perubahan sistem? Kita terjadi perubahan sistem itu mulai dari hari Selasa kemarin, itu tepatnya tanggal 3 Desember kita masuk ke sistem prioritas terbaru yang namanya, kalau menurut dosen di konten dosen tuh ada namanya sistem super prioritas tinggi. Nah, di sistem super prioritas tinggi, dampak dari ini nih banyak banget nih. Mungkin abang-abang nih banyak nih yang terjadi. Kenapa akunnya mendadak jadi delaynya jadi panjang banget? Yang biasanya akunnya lancar, kalau bisa dibilang delaynya pendek-pendek, sekarang delaynya jadi panjang-panjang. Udah gitu banyak yang tadinya argonya banyak, argo-argo gede, mendadak akunnya jadi argo-argo cebong, argo-argo pendek. Ini efek dari perubahan sistem, Bang. Mulai hari Selasa abang boleh cek akun masing-masing buat orang-orang yang kena dampak ya. Nah, di ilmu dosen ada akun yang emang bener-bener dia nggak kena dampak, mau di sistem apapun dia nggak bakalan kena dampak dari perubahan sistem, yaitu namanya akun super gacor, gado-gado. Itu ada di ilmu dosen juga, itu nggak bakalan kena. Abang boleh cek, boleh ini yang di ilmu dosen, bahkan pengikut dosen juga banyak yang nggak kena karena banyak akun-akun tipenya tipe karakter gado-gado super gacor, itu ada. Jadi dia nggak kena dampak, tapi di luar akun itu mereka kena dampak, maupun pemain under pun mereka kena dampak. Banyak nih pemain-pemain under ini yang banyak kena dampak. Nah, sekarang kita jelasin, Bang, dampak apa aja sih, Bang, dari perubahan sistem yang terbaru. Yang pertama, Bang, mulai hari Selasa kemarin di tanggal 3 Desember kita terjadi perubahan sistemnya. Nah, hampir mayoritas driver-driver Gojek semuanya tuh akun mendadak delay. Yang gak delay itu tadi saya bilang cuman akun super gacor, gado-gado, tipe karakter akun goretnya ya, buat goret ya. Dan di luar itu semuanya kena dampak. Akunnya banyak yang akunnya mendadak delay, akunnya mendadak istilahnya gagu, akunnya mendadak rungkat. Itu bener-bener banyak. Jadi dari dampak dari perubahan sistem, hampir mayoritas semua akun tuh kena dampak, akunnya mendadak delay. Itu di perubahan sistem yang mulai Selasa kemarin. Nah, yang kedua, dari Argo. Dari Argo ini banyak teman-teman, semuanya kalau bisa dibilang rata-rata ya, semenjak terjadi perubahan sistem, banyak Argo mereka tuh jadi berubah jadi argo-argo cebong, argo-argo pendek. Yang biasanya mereka dapat argo-argo 20-an, 30-an, 50, mendadak argonya argo cebong, argo ceban, argo 11.000, 12.000. Jadi banyak teman-teman itu yang akunnya mendadak berubah di Argo. Argo itu banyak masuk ke argo-argo cebong. Nah, bahasanya udah akunnya delay, udah delaynya nunggunya lama, masuk argo-argo cebong. Jadi seperti itu. Jadi dari dampak di sistem ini, perubahannya di delay yang jelas nomor 1, kedua di Argo. Argonya banyak yang mendadak, argonya jadi argo-argo cebong. Nah, untuk pemain under gimana, Bang? Nah, ini nih buat yang pemain-pemain under. Nah, di perubahan sistem ini, yang pemain under nih argonya jadi kebalik, Bang. Yang tadinya mereka argo-argo under jadi argo-argo sedang. Jadi banyak yang akunnya berubah, terutama akun-akun under. Makanya banyak nih pemain-pemain akun under yang mungkin ya sebagian akunnya rungkat, terutama di hari Selasa, Rebo. Mungkin kalau dia bisa cepat-cepat memperbaiki kinerjanya, bisa balikin akun, itu mungkin akunnya bisa balik ya. Tapi kalau secara argo, mereka argonya naik. Jadi seperti itu. Jadi kita ngebahas yang kena dampaknya aja, Bang. Nah, untuk yang berhasil terapi, untuk yang berhasil perbaikin akun, itu dampaknya beda lagi, Bang. Jadi buat orang-orang yang kena dampak, dia buru-buru memperbaikin, dia akunnya langsung cepat gacor, Bang. Karena apa? Karena ini di masa baru perubahan sistem, kita ada namanya masa transisi akun. Jadi hampir rata-rata driver itu akunnya rungkat. Kalau kita buru-buru cepat perbaikin akunnya, itu dalam tempo 1 hari, 2 hari, 3 hari, akunnya dia buru-buru balik, Bang. Nah, untuk yang berhasil terapi di
setelah perubahan sistem ini yang pada kena dampak yang berhasil terapi, akunnya kebalikannya bang. Yang akun yang tadinya mendadak delay panjang, dia bisa mendadak akun yang nggak kena dampak lah, kita bilang yang nggak kena dampak atau yang berhasil terapi ya bang ya. Akunnya itu mendadak jadi tanpa delay. Mungkin abang-abang nih yang tadinya delaynya mungkin ya, yang delaynya tadi mungkin sekitar 10 menit, 15 menit atau setengah jam, kalau dia berhasil terapi, berhasil atau nggak kena dampak lah dari perubahan sistem, akunnya jadi tanpa delay. Kalau bisa dibilang tanpa delay itu, kalau bisa dibilang ya, itu hampir nggak nyampe 5 menit pasti bunyi, nggak nyampe 5 menit pasti bunyi. Bahkan kalau bisa dibilang rata-rata per 1 menit dia bunyi, artinya baru kelar nggak lama 1 menit bunyi, nggak lama nggak nyampe 5 menit akunnya bunyi lagi. Itu nomor satu dari apa, dari delaynya tuh benar-benar tanpa delay kalau yang berhasil terapi atau yang nggak kena dampak. Yang kedua, kita berbicara dari segi penjemputan. Mungkin abang-abang nih banyak nih yang udah pada berhasil terapi atau berhasil nggak kena dampak dari perubahan sistem. Abang jangan heran kalau penjemputannya itu bener-bener lumayan jauh. Nah kalau yang kena dampak itu penjemputannya tadi saya lupa satu. Yang kena dampak dari perubahan sistem itu abang jangan heran kalau penjemputannya itu pendek-pendek. Penjemputannya itu yang biasanya mungkin kemarin-kemarin bisa 1 kilo 2 kilo. Di sistem yang baru yang kena dampak dari perubahan sistem, yang akunnya sakit atau istilahnya kalau bisa bilang akunnya dungu lah, itu penjemputannya deket-deket. Dan kalau bisa dibilang secara garis besar penjemputannya itu nggak nyampe dari 500 meter, boro-boro 1 kilo 500 meter aja nggak nyampe. Kadang-kadang kita jemputnya depan mata, kadang-kadang jemputnya tuh pendek-pendek, nggak bakalan jauh. Paling jauh tuh 500 meter buat akun-akun yang kena dampak. Jadi buat akun-akun sakit, akun-akun rungkat, mereka jemputnya deket-deket. Tapi kebalikannya buat akun-akun yang berhasil terapi, yang atau nggak kena dampak, atau yang akunnya sehat, atau yang udah selesai terapi dia berhasil gacor, itu penjemputannya itu lumayan jauh. Ini untuk ukuran Jakarta tuh penjemputannya itu bisa sampai 2 kilo, bisa nyampe 3 kilo. Bahkan kalau buat untuk ukuran daerah atau ukuran daerah-daerah pinggiran lah, pinggiran Jakarta kayak Depok, mungkin Bekasi, atau misalkan daerah-daerah lah ya, itu abang jangan heran kalau penjemputannya bisa 4 kilo. Semakin akunnya gacor, penjemputannya itu bisa sampai 4 kilo, bahkan sampai 5 kilo. Ini real. Dan yang buat di Jakarta jangan dipikir semuanya penjemputannya deket, tapi buat yang akun-akun gacor dan berhasil terapi dan yang berhasil istilahnya akunnya sehat, itu penjemputannya lumayan jauh bang. Kalau bisa dipukul rata-rata, penjemputannya rata-rata jauh. Itu ada yang bisa 1 kilo, ada yang bisa 2 kilo, bahkan 3 kilo. Abang percaya nggak percaya, bahkan ada yang bisa nyampe 5 kilo. Itu untuk ukuran di Jakarta. Kenapa penjemputannya jauh-jauh? Karena sistem kita lumayan keras. Beda sama yang kemarin-kemarin yang nggak, kalau saya bilang mah nggak terlalu keras. Ini sistem sekarang ini lumayan keras. Jadi gitu. Buat teman-teman yang istilahnya berhasil gacor, abang boleh tanya aja jemputannya jauh-jauh nggak. Walaupun mungkin ada lah yang penjemputannya mungkin pendek lah, 500 meter atau 100 meter. Artinya begini bang, orderan yang jauh aja kesedot sama kita, sama yang orderan-orderan akun-akun gacor ya. Gimana yang orderannya deket, itu udah jelas kesedot bang. Gimana yang akun-akun gagu, yang gak bakalan bunyi bang, boro-boro jemput jauh, jemput depan mata aja masih diserok sama akun-akun gacor. Jadi bener-bener sistemnya nih sekarang ini keras banget. Jadi kalau abang bener-bener gak bisa perbaikin akun, gak bisa ini, wassalam bang. Ini bisa-bisa nanti abang sampai bulan Januari baru akunnya mendadak lumayan enteng, lumayan enak. Jadi kalau abang-abang buru-buru nggak buru-buru diperbaiki ini, karena ini masih ada namanya kalau di ilmu dosen itu masa transisi akun. Artinya apa? Yang akun gagu pun dia bisa langsung gacor, yang gacor pun dia kalau dia nggak bisa diperbaikin dia bisa nyungsep. Jadi buat teman-teman yang akunnya masih istilahnya kena dampak, buru-buru lah diperbaikin. Biar kenapa? Biar akunnya buru-buru cepet naik gitu. Karena nanti ke depannya itu makin lama nanti kita makin rungkat sistemnya. Abang boleh percaya nggak percaya, abang bisa nonton konten 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di ilmu dosen tuh ada itu. Nanti ke depannya sistem kita lebih keras lagi bang. Kalau mungkin yang tahu, yang pernah ngikut dosen lama ya, ada namanya sistem prioritas neraka itu nanti bang. Itu ini belum terjadi bang. Mungkin banyak yang teman-teman nanya, bang ini udah sistem neraka ya? Belum bang, sistem neraka itu belum itu besok. Jadi ini baru sebelum sistem neraka kita di sistem keras dulu. Nanti besok ke depannya sekitar pertengahan atau akhir lah, sekitar pertengahan atau akhir itu nanti kita masuk namanya sistem prioritas neraka. Itu prediksi dosen karena 2 tahun berturut-turut itu terjadi. Jadi buat teman-teman yang berhasil gacor ya, saya mudah-mudahan sih tetap gacor ya. Jadi gitu. Itu dari penjemputan bang.
Terus tadi tanpa delay kalau yang berhasil gacor, jadi nggak semuanya penyebutannya deket-deket. Yang gacor-gacor tuh penyebutannya jauh-jauh bang. Abang boleh percaya nggak percaya, boleh aja tanya akun-akun yang gacor, penyebutannya bisa 4 kilo 5 kilo bang. Nah nomor 3 buat akun-akun yang berhasil gacor dari Argo bang. Mereka abang jangan heran ya, Argo mereka mendadak jadi Argonya naik gede-gede. Yang tadinya sakit, yang Argonya cebongan, dia mendadak dapat Argo paus, Argo gede. Abang jangan kaget, jangan heran. Yang tadinya kita baru waktu kemarin kita Argonya kebanyakan belasan, 20, ntar abang dikasih Argo 30, 40, 50. Pokoknya Argo paus, Argo gede. Itu istilahnya itu buat akun-akun yang bagus, akun-akun yang sehat itu didominasi dengan argo gede. Tapi kebalikannya, buat akun-akun yang sakit, yang kurang bagus, dia didominasi ke argo cebong. Jadi seperti itu abang-abang. Jadi ya sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Abang boleh cek dengan akun masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, kalau di ilmu dosen sekarang itu sebenarnya kita waktunya terapi akun bang. Kenapa waktunya terapi akun? Karena kita ini terapi akun buat menjelang sistem yang lebih keras lagi bang. Nanti kita ke depannya, abang percaya nggak percaya, sistem kita itu lebih keras lagi. Kalau di ilmu dosen ada namanya sistem prioritas neraka. Tapi buat yang percaya sistem aja ya bang ya. Buat teman-teman yang nggak percaya ilmu dosen tentang sistem, silakan di skip aja, nggak usah ditonton. Ini buat orang-orang yang mau tahu tentang sistem, tentang akun, silakan ditonton, didengerin gitu. Buat abang-abang yang mungkin banyak driver-driver baru nih ya yang nggak tahu sistem, atau mungkin driver-driver lama yang pengen tahu sistem prioritas neraka, abang tadi saya bilang bisa tonton konten 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kita udah 2 tahun berturut-turut itu ada namanya sistem prioritas neraka. Mungkin abang-abang yang udah pengalaman driver lama mungkin tahu, yang apalagi yang udah pernah ngikut dosen dari lama ya. Jadi buat teman-teman semua, ini belum istilahnya sistem kita keras, tapi ini belum keras lagi. Nanti kedepannya lebih keras lagi. Abang percaya nggak percaya, nanti makin banyak akun yang ganggu. Kalau bisa dibilang abang seharian narik itu cuma dapat 2, dapat 3 nanti kedepannya. Itu jangan kaget, jangan heran. Tapi kebalikannya buat yang gacornya nggak ketolongan bang. Bener-bener istilahnya gacor banget. Yang gagu ya gagu banget. Bahkan kalau bisa dibilang nggak bunyi-bunyi. Abang mau delay 3 jam, 4 jam, 5 jam, abang gak usah heran, gak usah kaget. Bahkan nanti persentasenya menurut dosen itu 80% nanti ke depannya ya, bukan yang saat ini ya. Ke depannya itu 80% itu isinya driver gagu, 20% itu isinya driver gacor. Jadi abang kalau nggak buru-buru diperbaikin sebelum terjadinya sistem yang ke depannya, abang buru-buru diterapi. Jadi seperti itu. Nah, saran dari dosen nih buat akun-akun yang mungkin terkena dampak dari perubahan sistem nih kemarin yang Selasa perubahan sistem. Buat teman-teman yang kena dampak dari perubahan sistem, saran dosen 1. Ini yang dibilang ilmu enggak, dibilang enggak ya ilmu ya. Nomor 1, abang sabar bang. Abang nggak perlu kalau misalkan udah gagu nih, gue melipir cari spot ke sini ke situ, percuma bang, nggak bakalan bunyi bang. Saran dosen udah nggak usah melipir. Kalau emang udah gagu, yang mending cari tempat buat nyender, buat ngopi, buat ya di rumah aja, stay di rumah. Mungkin yang udah punya keluarga bisa lah sambil kumpul sama keluarga, ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, bahasanya gitu aja deh. Bisa istilahnya sambil nyantai, sambil nyender, ngopi ya dapat ya kita jalan, nggak dapat ya udah kita bisa santai. Nggak usah abang melipir ke sana ke sini. Oh ini penjemputannya deket-deket, kita cari spot aja ke sini. Percuma bang, kalau dasarnya gagu, akun dungu ya dungu aja, akun gagu ya gagu aja, percuma abang mau melipir kemana aja. Jadi saran dosen, mending stay di rumah aja. Atau misalkan gue mah gak enak di rumah, gak enak sama tetangga atau gimana, abang bisa nongkrong di base camp. Abang kan punya base camp nih, yang pada punya base camp bisa nongkrong di base camp sambil bisa sharing. Jadi seperti itu saran dosen. Itu kuncinya 1, sabar. Sabar artinya apa? Kita sabar nungguin orderan. Karena nggak perlu istilahnya abang harus melipir, cukup stay santai aja sambil ngopi. Kalau lebih enak kan di rumah sambil santai nyender ya kan. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah ya kan. Nggak bunyi kita ngopi bang. Jadi seperti itu. Saran dosen sabar. Nomor 2, tingkatin kinerja kita. Jadi buat orang-orang yang kena dampak, kinerjanya ditingkatin bang. Jangan begitu-begitu aja. Ketahuan udah gagu. Istilahnya tingkatin kinerjanya. Caranya tingkatin kinerjanya kenapa? Gimana? Ya tambahinlah jam online. Biasa kita misalkan nih bang ya, kita biasa kerja 10 jam ya kita tambahinlah 1 jam 2 jam jadi 11 jam atau jadi 12 jam. Yang biasa 8 jam mungkin kita tambahlah jadi jadi 10 jam. Jadi gitu kinerjanya ditingkatin bang. Soalnya kenapa bang?
Akun yang gacor-gacor online aja lumayan panjang bang. Gimana akun abang? Abang udah gacor apa belum? Jangan sampai akun gacor online-nya panjang, akun gagu udah gagu, online-nya pendek doang, pengennya gacor. Nggak bisa bang, yang gacor-gacor juga online-nya panjang. Jadi seperti itu. Nomor 2 itu tetap tingkatin kinerjanya bang. Yang ketiga, kita konsisten bang. Jangan coba-coba, istilahnya buat teman-teman semua di saat di sistem gini, jangan aneh-aneh bang. Konsisten itu ya mau narik ya narik, mau libur ya libur, pokoknya gitu aja, konsisten aja tetap. Jadi jangan narik cuman iseng gitu. Dan tanggung jawab akun, jadi seperti itu. Jadi konsisten dan tanggung jawab akun. Tanggung jawab akun ya sesuai dengan karakternya akun masing-masing, jadi nggak bisa narik sembarangan. Jadi buat teman-teman seperti itu ya, mudah-mudahan sih sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi seperti itu nih, saya rasa dosen rasa udah terlalu panjang, nanti kita lanjut lagi dengan tema konten yang lainnya. Jadi buat teman-teman baik penonton lama atau penonton baru, yang belum like silahkan di like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jadi biar teman-teman tahu nanti info kedepannya dari dosen apa, atau ada info terbaru apa tentang ilmu atau tentang akun sistem atau tentang apapun. Kalau ada info-info terbaru nanti dosen sampaikan di konten. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya di like, di subscribe. Dosen rasa sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ke depannya dengan konten-konten yang lain. Oke buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot.